jemaah itu. Mengundang ustaz ini diundang atau tidak. Akhirnya saya disuruh jadi hakim. Pak Ustaz, kami bertengkar ini, ustaz ini diundang atau tidak, ustaz diundang atau diundang. Kamu apa masalahnya kamu mengundang? Begini-gini Pak Ustaz. Kamu apa masalah tidak mengundang? Ya dia tidak sunnah Pak Ustaz. Tidak sunnah apa ini? Kamu ngerti sunnah itu saya bilang. Coba Pak orang awam pengurus masjid, tidak pernah belajar agama, langsung dia tidak sunnah Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim, Ustaz dia Pak. Tapi kalau Masjid Nurul Yakin tidak ada sekira. Bertengkar pengurus itu Pak. Kadang-kadang ada yang apa ini? Saya pengen Ustaz Sun. Ada pula gelar sekarang Ustaz. Sampai pula ada Masjid Sun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaah Sun. Bapak ini jemaah sunnah atau enggak nih? Astagfirullahaladzim. Ini tidak ahli bid'ah, ini yang bid'ah tuh. Dia katanya memberantas bid'ah tapi membuat-buat. Itulah Bapak Ibu sekalian, itulah mengaji. Maka jangan penatik Bapak Ibu ya, ngaji semua-semua. Sedih saya lihat orang penatik itu Pak, korban. Yang diikutnya enggak je. Ya Allah, asal yang paling parah itu nanti menimbulkan permusuh. Kalau sudah mengelompok menamakan jemaah sunnah, orang lain tidak sun. Setelah itu apa lagi? Sikap, tak tegur sapa, tak salam. Yang parah lagi apa ujungnya? Mengecap yang tidak sunnah masuk neraka. Dilihatnya orang, ini ahli neraka semua ini jemaah Masjid Nurul Yakin. Astagfirullahaladzim Bapak Ibu. Muncul ini manusia-manusia teror. Ingin gini aja orang tuh Pak. Masa mukanya penerangannya sinis semua apa? Astagfirullahaladzim. Mengatasnamakan sun. Mudah-mudahan Bapak Ibu tak ada yang korban ya. Bahaya Bapak Ibu. Itu yang terjadi sekarang kan. Karena ibunya tak disapa aja lagi. Karena apa? Ibunya tak sun. Bapak tak disapa lagi. Karena bercerai suami karena istrinya tak sunnah. Kamu ikut sunnah saya atau tidak? Baru tobat kemarin langsung dibilang sama istrinya, kamu ikut sunnah atau tidak? La ilaha illallah Bapak Ibu. Fitnah. Fitnah nih Pak. Jadi Bapak Ibu, ulama kan harus berpikir mereka itu. Ulama-ulama besar dalam sunnah itu sendiri. Dia di dalam menyimpulkan hukum fikih mengikuti ulama-ulama mujtahid mutlak yang memang ahli di bidang. Maka Hafiz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, mazhabnya siapa lagi? Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi itu Pak? Puncak nama dia. Dia yang terbaik sampai sekarang mensyarah Sahih Muslim. Kan kitab yang paling sahih setelah Sahih Bukhari apa? Muslim. Sepakat itu umat ulama semua sepakat. Karena siapapun yang punya alat ilmu hadis, ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil, ditelitinya Sahih Muslim itu. Angkat tangan dia. Kesimpulannya sama. Maka tak perlu ada lagi. Kenapa orang sekarang hanya mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim? Kenapa dia tidak mengatakan dirinya sendiri? Pokoknya saya meriwayatkan juga, saya punya guru sampai ke Rasulullah SAW. Maka apa? Rawaitu hadzal hadis, akhrajtu hadzal hadis. Itu apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Mawardi. Maka ulama tak ada. Hafiz Ibnu Hajar itu Pak, punya sanad dia Pak, sampai ke Rasulullah. Tapi dia tidak katakan akhrajahul Hafiz Ibnu Hajar. Kenapa? Karena hadis itu sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sudah diteliti, maka mereka semuanya Pak, sudah kita serahkan semuanya ke Imam. Begitu juga fikih. Sudah kita serahkan saja ke Imam Syafi'i.
Karena dia yang ahlinya. Itu maksudnya itu, Pak. Dia bukan kita ngikut orang. Maka kalau ngikut sunnah, betul-betul sunnah, harus ikuti ulama. Dan Bapak pastikan dia ulama. Baru Bapak bisa ngikut sunnah nanti. Kalau tidak, bukan sunnah yang Bapak ikut. Orang-orang mendakwa sunnah. Tapi dia nipu. Dia tidak punya ilmunya. Pastikan ulama itu betul-betul dia menguasai sunnah. Siapa? Maka kita tidak ada lagi cari-cari. Sudah Imam Bukhari mengatakan kita serahkan. Kata Imam Bukhari sahih, ya sudah sahih. Maka kita apa? Hadis ini apa? Sahih atau tidak sahih? Oh, ini dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, gitu aja. Tidak katakan saya riwayatkan dari Syanu. Nah, gitu. Kita ikuti ulama karena dia yang ahlinya. Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi terbaik dalam mensyarah Sahih Muslim, dan dia menulis buku mustalah al-hadis juga terbaik. Buku-buku hadisnya semua umat Islam pakai kitab namanya Arba'in 40 hadis. Semua, saya yakin kadang jarang rumah yang tidak punya buku hadis Arba'in. Itu Imam Nawawi itu, hadis itu, kumpulan hadis. Kemudian dia juga punya kumpulan hadis namanya Riyadus. Berapa masjid yang punya majelis namanya majelis. Itu kumpulan hadis. Siapa yang meriwayatkan hadis itu? Mengumpulkannya Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri apa mazhabnya? Mazhab sunnah. Ada orang sekarang Pak Ibu, auzubillah, dibilang apa? Mazhab saya mazhab Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Tak sadar dia, Pak. Bapak Ibu, kalau mazhab itu, Pak, ya mazhab itu kan hasil pengerahan pikiran terhadap dalil. Hasil pikiran itulah yang istihad. Maka itu dinisbatkan pendapat itu kepada ulama. Karena dia bukan wahyu. Maka kalau pendapat dia bisa salah, bisa dibuat dia pula, itu mazhab namanya. Ini dinisbat kepada mazhab kepada Rasulullah. Astagfirullahaladzim, bahaya tak? Astagfirullahaladzim, mazhab Rasulullah katanya. Mazhab Rasulullah itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa, yang disampaikan Rasulullah itu bukan pikiran dia, bukan analisa dia, itu kan ngawur Bapak Ibu. Dibilangnya mazhab Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Bahaya itu, tidak sadar dia. Ini yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Maka kenapa? Kita pelajari ini kaedah-kaedah usul fikih. Ini diapakan? Itu saya bahkan yang saya perlu ingatkan Bapak Ibu. Ulama-ulama yang pakar sunnah sendiri, mereka menisbatkan kepada 4 mazhab. Imam Nawawi, saya Syafi'i. Bahkan apa? Dia sendiri ahli dan orang yang hebat dalam ilmu hadis itu. Dia sendiri juga apa? Tokoh pertama, tokoh utama dalam mazhab Syafi'i. Bahkan satu masalah itu apa yang mazhab betul-betul yang itu mazhab Syafi'i. Maka ulama Syafi'iyah sepakat mengatakan, membuat kaedah, apa yang ditetapkan oleh Imam Nawawi sebagai mazhab, itulah yang akan dia yang menjadi tokoh utama menentukan mazhab. Kenapa Ibu sekalian, setelah Imam Syafi'i kan banyak ulama yang belajar murid-muridnya. Kadang-kadang murid-muridnya berbeda. Dia bilang Imam Syafi'i mengatakan begini, yang satu mengatakan tidak, pendapat dia begini. Apalagi dalam masalah-masalah yang tidak pernah dipatuakan oleh Imam Syafi'i. Ya kan? Banyak ulama-ulama datang 100 tahun meninggal Imam Syafi'i. Masalah banyak yang baru. Masalah itu dulu ketika di zaman Imam Syafi'i belum. Tetapi ulama-ulama Syafi'iyah berfatwa sesuai dengan kaedah-kaedah Imam Syafi'i. Maka dalam mempraktekkan kaedah-kaedah itu bisa berbeda. Katanya apa? Masalah ini cocoknya dengan kaedah ini. Ini hukumnya. Yang satu enggak. Wah, ini kita harus pakai kaedah ini. Dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya. Sehingga ulama-ulama Syafi'iyah sendiri kadang-kadang berbeda. Dalam perbedaan-perbedaan ini, siapa yang menjadi hakim? Itulah Imam Nawawi.
Begitu tu Pak. Kenapa dia jadi hakim? Ketika ulama Syafi'iyah semua mengatakan bahwa imam yang menjadi hakim di sini Imam Nawawi, tidak sembarangan. Karena mereka tahu siapa Imam Nawawi, bagaimana keilmuan Imam Nawawi, bagaimana ketajaman analisanya, bagaimana alat yang dia miliki, bagaimana kekayaan referen, sampai dia tak sempat menikah Pak sampai akhir hayatnya. Kena belajar aja. Itulah pahala dia. Sehingga kita ilmu itu terhidang, tinggal kita santap lagi. Kenapa? Sudah dia masak betul, matang dengan bumbu-bumbu yang sempur. Bapak mau coba pula? Tidak apa-apa, silakan coba. Belajar ilmu alatnya saja itu butuh waktu. Itu ilmu alatnya dulu. Setelah dimiliki alatnya itu, perlu lagi mumarasah namanya. Latihan. Sampai dia teruji. Setelah teruji baru nanti kesimpulan produk-produknya bisa diterima. Bapak kan juga begitu kalau ingin menemukan sebuah kue. Iya kan? Cari bahan dulu. Dipikirkan gimana mengolahnya, bagaimana meramunya. Bagaimana kadar bumbunya apa yang harus sehingga dia terproduk. Setelah dia mapan, sehingga dapat lisensinya Bapak yang megang. Maka itu seperti KFC, apalagi hamburger. Dia punya rahasia. Dan itu kan sebelum dia menjadi mapan itu melalui proses yang matang diuji. Maka ulama begitu. Setelah mereka pelajari kaidah-kaidah itu, mereka latihan dulu, latihan sehingga betul-betul matang Bapak Ibu. Maka tidak lahir seperti itu saja. Maka tidak bisa tadi saya katakan itu tobat hari ini langsung sunnah besok. Semua orang dituduh tidak dan dia ditanya apa itu sunnah, tidak mengerti.